Hai semuanya. Ada sesuatu yang mungkin kedengarannya unik tapi sebenarnya udah lama banget dipraktikkan di beberapa budaya dan sekarang makin populer di dunia modern. Namanya itu forest bathing, atau kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut mandi hutan. Nah, jangan bayangin mandi air ya, tapi lebih ke mandi secara spiritual dan fisik di tengah-tengah alam. Lebih tepatnya di hutan atau area hijau yang asri. Mungkin kalian sekarang mikir, apa iya cuma jalan-jalan di hutan bisa ngurangin stres? Atau mungkin kalian juga bertanya-tanya, kenapa sih zaman sekarang banyak orang butuh terapi alam kayak gini? Padahal kita tinggal di zaman teknologi serba canggih, gadget ada di mana-mana, hiburan juga gampang banget. Tapi kenapa stres tetap aja banyak? Nah, di sini letak menariknya. Jadi, coba kita bayangin dulu, hidup kita sehari-hari itu kayak gimana? Kita bangun pagi, langsung berhadapan sama deretan notifikasi di handphone, meeting online, macet di jalan, deadline kerja, segala macam yang bikin kepala mumet. Nah, tubuh dan pikiran kita sebenarnya nggak dirancang buat kondisi kayak gitu, terus-menerus. Otak kita butuh ruang buat refresh, buat napas, buat reset. Tapi seringkali kita nggak kasih kesempatan itu buat diri sendiri. Forest bathing hadir sebagai solusi yang sebenarnya sederhana, tapi powerful. Kegiatan ini intinya adalah menghabiskan waktu dengan cara sadar penuh di alam, merasakan udara segar, suara burung, sentuhan angin di kulit, aroma tanah dan daun yang basah. Semua hal kecil itu ternyata punya efek besar ke pikiran dan tubuh kita. Bahkan para ilmuwan udah buktiin kalau waktu yang kita habiskan di hutan bisa menurunkan hormon stres, meningkatkan mood, dan memperbaiki sistem imun. Jadi bukan cuma soal refreshing biasa, tapi ada mekanisme biologis yang terjadi di tubuh kita saat kita mandi di hutan ini. Misalnya, senyawa aromatik yang dilepas dari pohon yang disebut phytoncides itu bisa meningkatkan produksi sel pembunuh alami dalam tubuh yang fungsinya untuk melawan penyakit. Keren, kan? Jadi kita nggak cuma merasa lebih tenang, tapi juga sehat secara fisik. Nah, mungkin ada yang mikir, wah, ini kayak terapi mahal nih. Harus ke hutan jauh, kan repot. Padahal nggak harus jauh-jauh banget. Bisa mulai dari taman kota, kebun kecil di sekitar rumah, atau ruang hijau di mana kalian tinggal. Yang penting, niat dan kesadaran untuk hadir penuh di saat itu, bukan sambil scroll handphone atau mikirin pekerjaan. Kalian pernah nggak sih ngerasa waktu lagi di alam, entah itu di gunung, pantai, atau hutan, rasanya pikiran jadi lebih jernih. Nggak banyak gangguan, hati jadi lebih ringan. Itu bukan cuma perasaan doang, tapi realita psikologis dan fisiologis. Alam memang punya kekuatan untuk menenangkan gelombang pikiran yang sering bikin kita stres. Tapi kenapa sih kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini malah jauh dari alam? Mungkin karena kita terlalu sibuk dengan dunia digital dan kehidupan kota yang serba cepat. Kita kehilangan koneksi alami sama bumi, yang sebenarnya sumber energi positif buat kita. Dan itu menyebabkan munculnya sesuatu yang sekarang banyak dibahas. Namanya Nature Deficit Disorder atau kekurangan waktu di alam yang bikin kita jadi gampang stres, cemas, dan gampang capek secara mental. Nah, disinilah pentingnya forest bathing sebagai cara buat reconnect atau nyambung lagi dengan alam. Bukan cuma buat fisik, tapi juga buat pikiran dan jiwa kita. Kadang, kita butuh berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan memberikan ruang untuk diri kita sendiri bernapas secara penuh. Kalian juga bisa mulai dengan hal sederhana. Misalnya, luangkan waktu 15-20 menit buat duduk di taman, pegang daun, rasakan teksturnya, hirup dalam-dalam aroma alam, dengerin suara alam di sekitar. Jangan buru-buru, santai aja. Coba perhatiin detak jantung, tarik nafas panjang, lalu hembuskan perlahan. Rasain deh bedanya sebelum dan sesudah kalian lakukan itu.
Ini latihan kecil yang bisa bantu banget ngurangin stres. Kalau mau lebih lengkap, kalian bisa coba jalan santai di hutan atau area hijau yang lebih luas. Jalan pelan-pelan, nikmati setiap langkah, perhatiin detail-detail kecil yang biasanya kita lewatkan saat terburu-buru. Cara ini mengajak kita buat hadir penuh di saat ini, yang di psikologi disebut mindfulness. Dan mindfulness adalah salah satu teknik paling efektif buat ngurangin stres dan bikin kita lebih bahagia. Tapi jangan cuma mikir ini soal fisik aja, karena forest bathing juga ngasih efek psikologis yang dalam. Dengan berada di alam, kita bisa lebih mudah merenung, menemukan ketenangan hati, bahkan kadang muncul insight-insight baru yang gak kita dapat kalau cuma stuck di rutinitas. Otak kita yang biasanya penuh dengan pikiran dan kekhawatiran bisa beristirahat dan ngisi ulang energi kreatif dan emosional. Dan saya juga mau kalian mikir dari sudut pandang lain. Kadang logika kita mikir, stres itu harus diatasi dengan sibuk kerja, nyari solusi, atau nonton hiburan. Tapi coba pikir, apa nggak lebih baik kita kasih waktu buat pikiran dan tubuh kita istirahat dengan cara yang alami dan sederhana? Dengan forest bathing, kita kasih kesempatan buat tubuh kita sembuh dari dalam, bukan cuma ditutupi sementara. Di dunia yang serba cepat ini, terapi alam seperti forest bathing jadi semacam antidot yang murah dan mudah, tapi efeknya luar biasa. Dan ini nggak cuma buat yang stres berat, tapi juga buat kalian yang pengen jaga kesehatan mental dan fisik secara preventif. Karena mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Satu hal yang saya suka dari forest bathing adalah cara dia ngajarin kita untuk slow down dan menghargai setiap momen kecil. Di tengah dunia yang penuh distraksi, ini jadi latihan berharga untuk kita bisa lebih hadir, lebih sadar, dan lebih bersyukur atas apa yang ada di sekitar. Kalian juga jangan remehkan kekuatan suara alam. Suara burung, gemericik air, daun yang bergesekan, angin yang berhembus. Itu semua bisa bikin otak kita rileks dan mood jadi lebih baik. Kalau kalian pernah coba dengar musik alam, pasti rasanya beda banget sama musik biasa. Jadi, buat kalian yang lagi stres berat atau cuma pengen nyari cara gampang buat rileks, coba deh luangkan waktu buat forest bathing. Gak perlu lama, yang penting rutin dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan yakin deh, lama-kelamaan kalian bakal ngerasain perubahan positif yang signifikan. Saya juga ingin kalian tahu, gak semua orang bisa langsung nyaman dengan hutan atau alam yang luas. Kadang ada rasa takut, gak biasa, atau bahkan malas. Itu wajar banget. Tapi kita bisa mulai dari yang paling kecil, dari ruang hijau terdekat, atau bahkan hanya dengan menaruh tanaman di kamar. Setiap langkah kecil itu adalah investasi buat kesehatan mental kita. Oke, saya yakin sekarang kalian mulai mikir dan mungkin penasaran untuk coba forest bathing sendiri. Dan saya yakin setelah kalian coba, kalian bakal sadar kalau terapi ini sederhana tapi powerful banget. Alam adalah dokter alami yang selalu siap sedia. Kita cuma perlu buka mata dan hati buat nerima. Jadi, yuk mulai sekarang. Sisihkan waktu buat mandi di alam. Berikan hadiah buat diri kalian berupa ketenangan dan keseimbangan. Karena pada akhirnya, kesehatan mental itu kunci buat menjalani hidup dengan bahagia dan penuh energi. Terima kasih sudah dengerin obrolan santai saya kali ini. Semoga kalian terinspirasi buat lebih dekat dengan alam dan jaga kesehatan mental kalian dengan cara yang menyenangkan. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Jaga diri dan tetap semangat ya.